Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Surya Pratama dengan NIM akhir 034 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan apa itu level measurement dan jenis sensor level measurement untuk memenuhi tugas mekatronika dan robotika, yaitu tugas kedua. Oke, di sini yang pertama adalah definisi level measurement. Level measurement adalah teknik atau metode untuk menentukan ketinggian suatu material, cair, padat, atau gas di dalam sebuah wadah atau tangki. Pengukuran ini krusial dalam industri untuk mengoptimalkan produksi, menjaga kebocoran atau kelebihan beban, serta memastikan keamanan dan efisiensi operasional. Dalam industri, level measurement digunakan untuk berbagai aplikasi seperti contoh pertama, mengukur volume cairan dalam tangki penyimpanan minyak dan bahan kimia. Yang kedua, memastikan tingkat bahan baku dalam silo atau hopper. Yang ketiga, mengontrol sistem pemompaan untuk menghindari tumpahan atau kekurangan bahan. Di sini ada jenis sensor. Yang pertama adalah self-weighing hopper atau load cell. Load cell adalah sistem pengukuran level yang digunakan untuk mengukur jumlah material dalam wadah atau hopper berdasarkan berat material yang ada di dalamnya. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan load cell, yaitu sensor yang mengukur gaya atau beban yang diberikan oleh material dalam hopper. Sensor ini mengubah gaya atau tekanan menjadi sinyal listrik yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah material secara akurat. Load cell biasanya berupa alat pengukur beban berbentuk silinder atau kubus yang terpasang pada hopper. Di dalam load cell terdapat elemen sensor, biasanya strain gauge atau sensor gaya yang mendeteksi perubahan bentuk atau tegangan akibat beban yang diberikan oleh material dalam hopper. Terus yang selanjutnya adalah jenis sensor yang kedua adalah tank liquid level measurement. Ini adalah metode untuk mengukur ketinggian cairan dalam tangki yang digunakan dalam industri seperti makanan, farmasi, dan bahan bakar. Sensor pengukuran ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu sensor kontak dan sensor non-kontak. Sensor kontak seperti flood level sensor dan capacitive level sensor bekerja dengan bersentuhan langsung dengan cairan untuk mengukur level berdasarkan perubahan posisi pelampung atau kapasitansi. Sedangkan sensor non-kontak seperti ultrasonik, level sensor, dan radar level sensor mengukur level cairan tanpa kontak langsung menggunakan gelombang suara atau gelombang mikro untuk memberikan pengukuran yang akurat, terutama untuk cairan korosif atau dalam kondisi ekstrim. Yang selanjutnya adalah capacitive level sensor, yaitu bekerja dengan mengukur perubahan kapasitansi antara dua elektroda yang dipengaruhi oleh level cairan atau material padat. Sensor ini dapat digunakan untuk berbagai jenis cairan, baik yang konduktif maupun non-konduktif, serta untuk material berbentuk bubuk dan butiran. Selanjutnya ada keunggulan capacitive level sensor, yaitu yang pertama akurat dan responsif, terus tidak memiliki bagian bergerak. Selanjutnya dapat digunakan untuk berbagai jenis cairan dan material padat. Yang berikutnya ada aplikasi. Dalam pengaplikasiannya itu ada 3 macam, yaitu yang pertama untuk industri makanan dan farmasi, yaitu untuk mengukur level bahan baku cair atau bubuk. Yang kedua, pengukuran level bahan bakar di tangki penyimpanan. Dan yang terakhir adalah pemantauan level material dalam silo atau hopper. Selanjutnya adalah float level sensor. Ini adalah sensor yang menggunakan pelampung float untuk mendeteksi perubahan ketinggian cairan dalam tangki atau wadah. Sensor ini bekerja berdasarkan prinsip bahwa pelampung akan naik atau turun mengikuti perubahan level cairan, dan gerakan ini digunakan untuk mengaktifkan saklar atau mengirimkan sinyal ke sistem pemantauan. Berikut ada keunggulannya. Yang pertama, sederhana dan mudah digunakan. Yang kedua, biaya relatif rendah dibandingkan sensor lainnya. Yang ketiga, tidak memerlukan daya besar. Yang keempat, cocok untuk berbagai aplikasi industri di rumah tangga. Yang selanjutnya ada kelemahannya. Yang pertama, tidak cocok untuk cairan
dengan viskositas tinggi atau cairan yang mengandung banyak partikel padat. Yang kedua, bisa mengalami kesalahan pengukuran jika pelampung macet. Dan yang terakhir, kurang akurat dibandingkan dengan sensor level berbasis radar atau ultrasonik. Yang selanjutnya atau yang terakhir ada sensor magnetostripsis level sensor. Ini adalah sensor dengan prinsip pengukuran magnetostrip yang beresolusi tinggi, digunakan untuk pengukuran level cairan secara terus-menerus dan didasarkan pada penentuan posisi pelampung magnetik mengikuti prinsip magnetostrip. Proses pengukuran dipicu oleh impuls arus. Arus ini menghasilkan medan magnet melingkar di sepanjang kawat dan yang terbuat dari bahan magnetostrip yang ditahan di bawah tegangan di dalam lambung sensor. Pada titik yang diukur atau level cairan terdapat pelampung silinder dengan magnet permanen yang bertindak sebagai transducer posisi yang garis medannya tegak lurus terhadap medan magnet impuls. Medan magnet pelampung ini menarik kawat. Superposisi kedua medan magnet ini memicu gelombang mekanis di kawat. Gelombang ini diubah menjadi sinyal listrik di ujung kawat di rumah sensor oleh pickup piezokeramik. Penundaan perambatan yang terukur memungkinkan titik asal gelombang torsi mekanis dan dengan demikian posisi mengapung dapat ditentukan dengan akurasi tinggi. Yang berikut ada contoh aplikasinya. Yang pertama, untuk pemancar atau pengukuran level cairan secara terus-menerus dalam indikator level bypass. Yang kedua, dalam industri kimia dan petrokimia, lepas pantai. Yang ketiga, pembuatan kapal, pembuatan mesin. Yang keempat, ada peralatan pembangkit listrik. Yang kelima adalah industri farmasi, makanan, pengolahan air, dan teknik lingkungan. Sekian materi dari kelompok 4. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.